Pernah barangkali jamaah ada orang sakit, kita sampaikan ke orang, nyo sakit lu je obat, saya harus datangkan dia ke sisi anda dulu. Dia mengatakan hana boleh, dari hinol dari sini saya obati dia. Itu bukan sebab mubah, bukan sebab syar'i, itu batil. Karena sebab mubah itu harus langsung, jib obat langsung, busuk obat sembuh, itu sebab mubah. Dari dua penjabaran ini saya rasa kita sudah memahami apa sebab yang dibolehkan. Yang Allah tidak menjadikan itu sebab, maka menjadikan itu sebab syirik. Ini belum kita kupas syirik kecil atau syirik besar. Ketika orang Arab mengatakan mutirna binau'i kana, hujan ini turun karena sebab bintang itu. Allah jadikan bintang itu sebagai sebab turun hujan ataupun tidak? Tidak. Kalau tidak, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab, walaupun meyakini Allah itu sebagai musabbib, penyebabnya, maka itu adalah syirik kecil, bukan syirik besar, Pak. Itu syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau dia mengakui Allah itu sebagai yang menjadikan itu sebab, itu bukan syirik besar. Nanti termasuk hukum tepung tawari atau apa namanya saja, ibu sijuk dan lain sebagainya. Itu sebab syar'i tidak? Kalau tidak sebab syar'i, Anda meyakini Allah menjadikan itu sebab ataupun tidak? Syirik kecil. Jangan anggap remeh syirik kecil. Syirik kecil itu tidak diampuni juga, jemaah. Syirik kecil itu mu'adun binar, diancam dengan api neraka. Syirik kecil itu punya level dengan level dosa besar. Bukan perkara yang kita sepelekan, besar juga itu bagi kita, walaupun tidak mengeluarkan orangnya dari agama. Tapi kalau ta'alluqnya, keterikatannya dengan sebab yang tidak syar'i itu melebihi keterikatan dengan Allah, itu sudah jadi syirik besar. Ada yang menjadikan kuburan sebagai sebab manfaat atau menolak kemudaratan. Ta'alluqnya dengan itu jauh lebih besar dibandingkan Allah. Tapi ya dengan Allah anaya. Tapi yang kuburan enggak ya. Itu syirik dan itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Itu bahaya itu. Maka jangan jadikan yang bukan sebab itu sebagai sebab. Maka ini kita kembali jamaah kaum muslimin, kalau sekiranya sebabnya syar'i, kita bergantung dengan sebab itu, dan kita tidak lupa Allah itu yang menjadikan itu sebab, dan Rasul mengizinkan kita menjadikan itu sebab, itu sah-sah saja. Ada yang berobat, pergi ke dokter, berusaha berikhtiar, memang seperti itu petunjuk dari baginda Rasul. Tawakal kita bentuk keimanan kita kepada Allah. Ikhtiar kita mencari obat itu bentuk keimanan kita terhadap Rasulullah berikhtiar, Pak, pergi mencari obat. Walaupun di penghujung hayatnya ketika menjelang wafatnya baginda Rasul, beliau memang tidak menyukai obat yang disuguhi oleh para istrinya karena rasanya pahit. Itu tabi'i, alami, natural bagi baginda Rasul, tidak suka obat pahit. Bertanya mana gak? Rasul nggak suka itu, tapi dipaksa oleh keluarganya, para istrinya, marah baginda. Itu menjelang akhir hayatnya baginda Rasul. Tapi secara hukum itu sah-sah saja Anda mencari pengobatan.